Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju satu dari sekian banyak kewajiban Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di daerah Patik Raja. Dan nikmat ini tidak semua orang diberi. Betapa banyak manusia di waktu salat tapi asik dengan dunianya masing-masing. Ada yang asik dengan kerjaannya, ada yang asik dengan permainannya, ada yang asik dengan hiburannya, ada yang asik dengan gawainya, ya, HP dan lain-lain, TV dan lain-lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang menunaikan kewajiban kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berupa pahala yang besar yang dengannya kita berbahagia di hari kiamat nanti, sebelum itu juga di dunia. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita di kitab Mulakhas Fiqhul Ibadah sampai di tentang masalah iqamah, ya, tentang masalah iqamah. Kata beliau, ya, beliau di sini akan membawakan beberapa bab tentang masalah iqamah atau subbab tentang iqamah. Yang pertama adalah definisinya. Apa itu iqamah? Iqamah secara bahasa, ya, bahasa Arab iqamah, ya, orang Indonesia atau orang Jawa biasanya manggilnya qomat, ya, ya, iqamat. Sebenarnya tidak salah, hanya menghapus hamzah satu di depan, ya, dan membunyikan ta-nya menjadi huruf ta. Sementara kaidah membunyikan ta marbutah dengan ha. Baik. Kalau secara bahasa iqamah adalah masdar, bentuk masdar dari aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Ya, ini memiliki beberapa arti dalam bahasa kita. Di antaranya adalah tinggal. Ya. Misalnya seorang mengatakan aqama bi Patik Raja, seorang tinggal di Patik Raja.
Masdarnya iqaman, iqamatan, muqaman, dan qamah, qamatan. Jadi ada beberapa masdar. Maknanya adalah tinggal. Ya, ini salah satu maknanya. Makna lain, aqama bermakna menampakkan. Seperti misalnya kita katakan aqamal hakimu syar'allah. Seorang hakim aqama, menegakkan, maksudnya menampakkan syariat Allah. Dan ada juga makna lain. Seorang ketika dikatakan iqamatus shalah, wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa iqamatus shalah, artinya senantiasa melaksanakannya. Dan iqamah dalam makna lain juga bermakna memanggil untuk menunaikannya. Seperti seorang ketika melakukan iqamah, aqama lis-shalah, aqama al-muadzinu lis-shalah. Sang muadzin memanggil untuk salat. Ya, memanggil iqamah untuk salat. Ini secara bahasa. Makna dari iqamah kembali kepada asal bahasanya, yakni apa? Di antaranya adalah menegakkan, memanggil, tinggal, atau berdiri, mendirikan, menegakkan. Ya, ini satu makna. Tinggal ke mana konteksnya. Kemudian secara istilah ahli fikih, kata beliau, at-ta'abbudu lillah. Iqamah itu ibadah kepada Allah. Bizikrin makhsus, dengan zikir tertentu. Indal qiyami lis-shalah, ketika menunaikan atau ketika hendak menegakkan salat. Saya ulangi, iqamah adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Bizikrin makhsus, dengan zikir tertentu. Jadi iqamah ada zikir tertentunya, tidak sembarangan, ya. Tidak dikatakan iqamah orang yang cuma bilang ayo ayo salat berdiri. Ada zikirnya. Dikatakan iqamah kalau zikir tersebut dibaca. Baik. Indal qiyam ila shalah, ketika berdiri untuk salat. Ini iqamah. Hukumnya apa? Kalau salat jamaah dan kalau salat sendiri, boleh enggak? Atau apa hukumnya? Kata beliau, al-iqamatu li salatil jamaah fardu kifayah. Iqamah untuk salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Berarti di atas sunnah sampai kepada kewajiban. Baik. Apa itu fardu kifayah? Idza qama biha man yakfi saqatat 'anil baqin. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada orang yang menegakkannya, melaksanakannya, man yakfi, orang tersebut sudah dikatakan cukup. Saqatat, maka gugur kewajiban tadi dari al-baqin yang lain. Misal di masjid ini Pak Hari iqamah, apakah bapak-bapak yang lain sudah iqamah juga? Satu orang sudah cukup, maka tidak perlu dibarengi oleh yang lain. Baik. Dan ini madhab dari Hanabilah, sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, dipilih oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibn Baz, dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ya, mereka memilih pendapat wajibnya, dan wajibnya fardu kifayah salat jamaah untuk diiqamah. Ya, iqamah pada salat jamaah. Baik, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayatnya, ya, Malik bin Huwairith ini sahabat yang berangkat dari kampung Badui menuju Madinah bersama teman-temannya yang muda-muda untuk belajar Islam.
Ya. Kemudian setelah beberapa lama tinggal, Rasulullah SAW ya melihat pada diri mereka mulai kangen sama keluarga. Maka kemudian beliau bertanya, siapa yang kalian tinggal di rumah? Mereka kemudian akrab dengan Rasulullah SAW, menyebutkan fulana, istri, anak, adik, gitu, bapak, ibu, kondisi begini-begini. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan bimbingan, dan bimbingan tersebut menjadi bimbingan bagi kita semua tentang masalah salat dan lain sebagainya. Di antara bimbingan beliau, idza hadaratis salatu fa'adzina wa aqima wal ya'ummakuma akbarukuma. Apabila, kata beliau, ya, beliau mengatakan tentang beliau dengan temannya satu orang di kisah ini. Ada kemungkinan kisahnya berulang, di mana beliau datang lagi dan seterusnya. Kata beliau, idza hadaratis shalah, apabila salat telah hadir, yakni waktunya sudah datang, sudah tiba, fa'adzina, maka azanlah kalian berdua. Thumma aqima, kemudian iqamahlah kalian berdua. Wal ya'ummakuma akbarukuma, dan menjadi imam yang paling tua dari kalian berdua. Hadis ini ya rawahul Bukhari dan Muslim dengan lafadznya Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Malik bin Huwairits dan tentunya kepada seluruh umatnya adalah untuk kalau waktu salat maka azanlah. Kalimat azanlah perintah atau bukan? Perintah. Kemudian iqamahlah. Iqamahlah artinya juga perintah. Ya, kata para ulama yang memilih pendapat fardu kifayah, di sini dalil menunjukkan kewajibannya. Dalil menunjukkan apa? Kewajibannya. Baik. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Hazm ini ulama besar di Andalusia, Spanyol. Beliau mulai belajar menuntut ilmu itu di usia 40 tahun. Sebelum itu belum sama sekali. 40 tahun baru tekun belajar. Ketika usia 60-an beliau menjadi faqih, alim, dikenal dengan ilmunya, dengan kekokohannya, berpegang pada sunnah, dan dikenal beliau sangat berpegang dengan zahirul hadis. Maka disebut pendapat beliau zahiriyah, karena zahirul hadis ya beliau pegang dan beliau konsisten dengannya. Ya, bukan seperti sebagian orang kadang zahirul hadis dia pakai, kadang dia meninggalkan hadis juga. Taib. Ibnu Hazm mengatakan ya dengan kalimat yang kata beliau, wala tujzi'us salatu faridatin fi jama'ati itsnaini fasa'idan illa bi adzanin wa iqamah. Tidak sah, bahkan kata beliau tidak sah salat fardu dalam satu jamaah dua atau lebih kecuali dengan azan dan iqamah. Kata beliau pendapatnya itu. Kemudian beliau membawakan dalil. Setelah itu beliau mengomentari dalil yang beliau bawakan. Fa sahha bi hadainil khabaraini wujubul adzani wala budda. Maka sahihlah dengan dalil yang datang tadi wajibnya azan dan harus untuk azan. Wa annahu la yakunu illa ba'da huduris salati fi waqtiha. Dan azan tidak ditunaikan kecuali setelah masuk waktu salat. Umuman likulli salat, umum untuk setiap waktu salat. Wa dakhalatil iqamatu fi hadzal amr, dan al-iqamah masuk di dalam perintah ini. Baik.
Ini dalil yang pertama adalah hadis dari Walid bin Huwairits, "Tsumma aqima." Kemudian iqamahlah kalian berdua. Kemudian dalil lain adalah bahwa Nabi SAW senantiasa menunaikan salat dimulai dengan iqamah saat al-hadari was safar, sedang bepergian maupun sedang di dalam negeri. Tidak tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Adapun bagaimana hukum ketika seorang salat sendirian untuk iqamah, kata beliau, hukumu iqamatil munfarid, hukum iqamah orang yang salat sendirian. Tusannul iqamatu lil munfaridi wa hadha bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah. Disunnahkan untuk iqamah bagi orang yang salat sendirian, dan ini kesepakatan 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Baik. Dalil dari kesunahan ini adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si ash-shadhiyyati lil jabal yu'adhdhinu lis-salati wa yusalli fayaqulu Allahu 'azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala ta'jub. Ya, ta'jub ini salah satu sifat dari sifat Allah. Maknanya adalah, di antara makna ta'jub adalah mencintai. Di antara makna ta'jub mencintai, menyukai apa yang dilihat dan mengagungkan apa yang dilihat. Ya, dan ta'jub bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang layak baginya. Ya, dan disucikan dari apa yang tidak layak. Ya, ta'jub bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang layak baginya. Adapun ta'jub bagi makhluk berbeda. Kalau ta'jubnya makhluk biasanya sesuatu yang belum pernah dilihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang terjadi dan dia ta'jub padanya. Allah Subhanahu wa taala ta'jub kepada ra'i ghanam, seorang penggembala kambing, fi ra'si ash-shadhiyyati lil jabal, di puncak gunung, yu'adhdhinu lis-shalah, dia menunaikan azan untuk salatnya, wa yusalli, kemudian salat sendiri ketika tidak bisa untuk bolak-balik ke masjid karena dia sudah jauh dari lokasi keramaian manusia. Waktunya salat tetap azan, tetap salat walaupun sendiri. Ya. Fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala, 'azza yang maha perkasa, wa jalla maha mulia, berfirman, "Unduru, lihatlah, ila 'abdi hadza, kepada hambaku ini, yu'adzinu, dia azan, wa yuqimu as-salah, dan menegakkan salat." Artinya disunahkan azan berarti ya Allah mencintainya, berarti disunahkan. Termasuk di dalam hukum ini iqamah, karena iqamah satu hukum dengan azan. Iqamah satu hukum dengan azan. Ya khafu minni, dia takut kepadaku, walaupun sendirian tetap salat. Walaupun sendirian tidak ada yang melihat tetap salat. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu jannah. Aku telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, disahihkan sanadnya oleh Imam Mughultai
di dalam syarah Ibnu Majah, disahihkan juga oleh Al-Albani dan ditautsiq rijalnya oleh Syaukani rahimahumullahu taala. Jadi dalilnya disunnahkan walaupun sendirian untuk iqamah adalah perbuatan orang ini. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan ada orang melakukan hal yang seperti itu dan Allah mencintainya, dan sesuatu dikatakan sunnah atau dikatakan ibadah, diantaranya adalah ciri-cirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya lafaz iqamah. Tata cara iqamah atau lafaznya. Alfadhul iqamati mufradatun. Lafaz iqamah itu bilangan ganjil satu-satu. Ma'adat takbira fi awwaliha wa akhiriha, selain takbir di awal dan akhir. Wa qawluhu qad qamatis salah, dan ucapan muadzin qad qamatis salah. Fahiya mathna, maka takbir di awal di akhir dan qad qamatis salah itu mathna, dua. Baik. Fayakunu bihadza, maka dengan ini adadu kalimatil iqamati 11 kalimah, angka jumlah kalimat di dalam iqamah ada 11 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Total 11, dengan menjadikan takbir itu dihitung satu-satu, dua ya. Bukan dihitung jadikan satu, duanya jadi satu, enggak, satu-satu. Ini mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Al-Zahiriyah, satu riwayat dari Imam Malik dan kebanyakan para ulama, dan yang diamalkan sampai saat ini di kebanyakan negeri. Sangat jarang diketemukan iqamah yang dua-dua, walaupun ada pendapat itu. Ya, ini yang paling kuatnya. Ada lafaz iqamah yang dua-dua. Jadi salah satu pendapat. Namun yang paling kuatnya ini. Yang paling kuatnya satu-satu selain takbir awal, takbir akhir dan lafaz iqamah itu sendiri. Yani qad qamatis shalah. Dalilnya dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu di kisah mimpi beliau tentang azan. Kemudian kata beliau, "Tsumma istakhara anni", kemudian orang tersebut yang bertemu denganku di dalam mimpi mundur sedikit dariku, ghaira ba'id, tidak jauh. Tsumma qal, kemudian dia mengatakan, "Taqulu idza aqamtas shalah", engkau mengucapkan ini ketika menegakkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz iqamah. Dan ini disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan untuk diajarkan kepada Bilal untuk memanggil dengannya. Baik. Dan dalil lain, nas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala umira Bilal an yashfa'a al-adhana wa yutira al-iqamata illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, yakni dua-dua genap. Wa yutira al-iqamah, dan mengganjilkan iqamah satu-satu, illa al-iqamah, kecuali lafaz iqamah. Kecuali lafaz iqamah, yakni lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baik, ini mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, satu riwayat Imam Malik dan kebanyakan para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka para ulama, merahmati muadzinin dan merahmati seluruh kaum muslimin. Baik. Berikutnya masalah sunnah-sunnah iqamah. yakni disunnahkan apa saja seorang yang iqamah. Yang pertama adalah at-taharah, kesucian.
yustahabbu an yuqima atau an yakuna al-muqimu mutatahhira. Disunnahkan seorang yang menunaikan iqamah untuk bersuci, yakni dalam kondisi suci, tidak berhadas. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, dan ini yang diucapkan oleh keumuman mayoritas ahlul ilm. Apa alasannya? Alasannya adalah kalau seorang tidak bersuci ketika iqamah, maka antara iqamahnya dengan salat ada jeda, yakni jeda wudu, jeda bersuci. Boleh memang, nanti ada pembahasannya, tetapi asalnya iqamah ditunaikan ketika seorang mendekati salat dan hampir ditunaikan, sudah dekat. Yang kedua adalah iqamah ini zikir, dan tentunya zikir sunnah yang paling utamanya adalah seorang dalam kondisi suci. Taib. Taib. Yang berikutnya tentang masalah sunnah-sunnah iqamah. Disunnahkan untuk berdiri. Yang kedua adalah berdiri. Disunnahkan seorang yang menunaikan iqamah untuk berdiri. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, dan ini yang diamalkan oleh umat dari zaman dahulu, ya, dari salaf dan khalaf. Baik. Kemudian berikutnya di antara sunnah adalah menghadap kiblat. Disunnahkan untuk seorang yang menunaikan iqamah menghadap kiblat. Ada duduk. Ada duduk. Duduk. Bapak enggak mau duduk. Enggak boleh ganggu. Baik. Ketika sedang iqamah, dan ini dinaskan oleh para ulama tentang masalah ini, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan satu pendapat dari kalangan Malikiyah. Dalilnya adalah Bilal radhiyallahu anhu, beliau ketika azan dan iqamah menghadap ke kiblat. Ya. Ini dalil beliau, karena berarti diiqrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan hal tersebut, tidak diingkari. Kemudian berikutnya ketika iqamah tidak berjalan ketika sedang iqamah, tapi sudah berdiri di shafnya, di tempatnya atau di tempat iqamahnya. Karena biasanya sekarang iqamah juga dengan speaker yang ada jarak sedikit antara shaf dengan speaker, dengan mic. Ya. Dan ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi ketika sedang iqamah dia tegak. Ya. Tidak berjalan-jalan. Bukan iqamah dari shaf ketiga sambil jalan. Ini menyelisihi sunnah. Khilaf al-sunnah. Baik. Nah. Kalau misalkan untuk azan ke iqamah, pada saat di satu masjid yang lain sudah ada, ini belum ada. Setelah 1 jam, belum ada orang. Naik iqamah atau tetap ada? Kalau ada jamaahnya tetap azan enggak apa-apa. Tetap azan enggak apa-apa. Sebagaimana kita kemarin membahas tentang masalah kalau ada azan di satu tempat, misalnya ada yang azan di jam 3 untuk asar, ada yang azan di jam 4 karena menunggu, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, ditunaikan padanya azan dan iqamah. Tidak apa-apa. Ya kan, qad qamatis salatu karena dia fa'il. Karena dia fa'il maka dia di dhammah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Di antara sunnah tentang iqamah lagi yang kelima adalah
Yang menunaikan iqamah adalah muadzin yang azan tadi. Bukan beda orang, ini asalnya. Ini afdalnya. Afdalnya kata beliau, al-afdalu, yang afdal an yuqima man adzan, yang iqamah adalah yang azan. Wa hadha madhhabul jumhur, ini madhab jumhur al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa qaulun 'inda al-Malikiyyah, satu pendapat dari Malikiyah juga. Al-amal 'inda aktsar ahli ilm, yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmi. Dan qaulu taifah min as-salaf, sebagian salaf rahimahumullah. Taib. Apa alasannya? Alasannya adalah supaya tidak membingungkan orang. Karena dia yang bertanggung jawab untuk memanggil orang ketika waktunya masuk dan ketika datangnya atau tegaknya sholat. Dan boleh tentunya kalau yang ada yang qomat yang lain, terutama kalau misalnya muadzinnya habis itu berhalangan, mungkin dia ke kamar mandi atau lainnya, ya. Atau mungkin muadzin yang mau jadi imam dan dia memerintahkan kepada makmumnya, ya, bagi-bagi pahala, walaupun andainya dia iqamah juga tidak apa-apa. Yang menyedihkan itu kalau di sebagian musola di kampung-kampung itu muadzin sekaligus muqim sekaligus imam dan makmum. Ya, pahalanya sudah untuk dia, yang lainnya nggak dapat. Ya, tidak apa-apa. Jadi dia yang berusaha menegakkan. Dan dengan itu ada satu keutamaan. Di antara tadi masuk kepada hadis Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang tersebut. Yang kedua, menjadikan negeri tersebut tetap dihukumi negeri muslim. Tidak diserang oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Al-Igharah kemarin. Di mana Rasulullah SAW ketika mau menyerang satu kaum, ditunggu waktu salat, waktu subuh. Kalau ada azan, walaupun satu orang, satu suara, beliau nggak jadi. Menunjukkan bahwa di sini ada Muslim. Ya, ini satu keutamaan. Taib. Menunjukkan di sini ada seorang Muslim. Ternyata disebutkan setelah itu siangnya ketahui ternyata yang adzan penggembala kambing. Artinya walaupun itu satu orang, tapi menjadikan negeri tersebut selamat darahnya, selamat daerahnya, tidak ditumpahkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa negeri tersebut muslim yang tegak padanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada keluar dari pembahasan sedikit betapa salahnya orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Karena apa? Dia tidak melihat kepada hadis-hadis seperti ini. Taunya dia mau menegakkan syariat Allah padahal ternyata menyelisihinya. Betapa salahnya bom bunuh diri tersebut. Yang ada di Bali, karena saya juga punya mertua di sana dan berapa kali ke Bali. Dahulu ketika sebelum ada bom Bali, kita kaum muslimin itu luas dengan agamanya. Disebutkan dulu nyepi pun kita masih bisa sholat jamaah. Setelah bom Bali semua tertutup. Makanya nyepi itu berbondong-bondong kaum muslimin mudik ke Jawa. Ya. Karena untuk supaya tetap bisa sholat dan lain-lain. Adapun yang di sana seharian tidak keluar rumah. Karena diantaranya efek dari himpitan orang-orang kufar setelah terjadi bom tersebut. Baik, barakallahu fikum. Sementara dulu azan bisa dengan speaker atas. Sekarang sedikit masjid yang berani dengan speaker atas. Semua speaker dalam. Semua dengan speaker dalam. Baik. Kemudian berikutnya di antara sunnah iqamah adalah al-hadr. Al-hadr itu dibaca cepat, tidak Allahu akbar berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah berhenti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berhenti. Tidak, karena iqamah tidak diperintahkan untuk dijawab. Tapi dia dicepatkan. Ya,
dipercepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca cepat. Lain dengan azan di mana dibaca dengan satu persatu. Karena azan itu untuk memberitahu orang yang belum hadir, sehingga perlu untuk tathbit, ditetapkan, dikokohkan panggilan tersebut, agak dipelankan supaya bisa dijawab dan diketahui bahwa itu adalah azan. Adapun iqamah untuk memberitahu yang sudah hadir bahwa salat ditegakkan. Berikutnya di antara disunahkan hal tentang azan dan iqamah, disunahkan untuk memisah antara azan dan iqamah. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Tidak azan langsung qomat. Ini menyelisihi yang lebih afdal, walaupun boleh. Walaupun apa? Boleh. Misalnya seorang di rumah, dia masbuk. Azan langsung qomat, langsung salat bersama keluarganya, tidak apa-apa. Atau di masjid ini, misalnya kita taklim diperpanjang, kemudian azan langsung qomat karena sudah siap semua. Ini juga tidak apa-apa, tapi keluar dari sunnah. Apa dalilnya bahwa ini disyariatkan untuk memisah? Ya, dan tentunya pisah tidak terlalu lama. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini salah." Di antara setiap dua azan, ini azan dan iqamah, ada salat. Baina kulli adzanaini salah. Di antara setiap azan dan iqamah, di sela-selanya ada salat. Baina kulli adzanaini salah. 3 kali beliau katakan. Di antara azan dan iqamah ada salat. Ya, liman syaa, kata beliau di akhirnya, siapa yang mau. Artinya salatnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Taib. Untuk salat maghrib disegerakan, tidak terlalu panjang pemisah di antara keduanya, antara azan dan iqamah. Dan ini ittifaq mazhab fikih 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Dalilnya adalah anjuran dari Rasulullah SAW dalam hadis Abu Ayyub dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, umatku akan terus baik, la tazalu ummati bi khair, atau qala 'ala al-fitrah, atau di atas fitrah. Jadi ada rawinya ragu, tidak berhenti umatku di atas kebaikan, di atas fitrah, ma lam yuakhirul maghrib, selama tidak mengakhirkan maghrib, ila an tashtabikan nujum, sampai bintang membentuk gugusan. Artinya sampai kelihatan bintang, nunggu bintang kelihatan baru qomat, baru salat. Tidak, salat maghrib disegerakan. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Abu Dawud, Ahmad, At-Tabarani, di tashih dan ditawthiq oleh Syaukani dan Al-Albani rahimahumullahu taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya adalah Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau yang mendapatkan kemuliaan disinggahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Ya, Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Bani Najjar. Bani Najjar ini kabilah atau suku mbah buyut putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda Abdul Muttalib, istrinya Hashim. Dan uniknya Abdul Muttalib itu, ketika Hashim meninggal, ya, orang-orang Mekah tidak tahu kalau Hashim punya anak di Madinah, ya, punya istri di Madinah, karena beliau nikah di Madinah dengan, ya, Salma An-Najjariyah, ya, kemudian punya anak di sana. Dan Hashim setelah itu meninggal sebelum lahirnya Abdul Muttalib. Sampai ketika
Al-Muttalib, adiknya Hashim ini datang ke Madinah. Beliau diberitahu bahwa ini di sini ada anaknya, saudaramu, dan beliau bawa ke Mekah. Atau kisah semisal itu, beliau bawa ke Mekah. Nama aslinya Syaibah. Kemudian datang ke Mekah, dikira budaknya Al-Muttalib, maka dikatakan ini adalah Abdul Muttalib, hamba sahaya, budaknya Al-Muttalib. Maka kata Al-Muttalib, celaka kalian, ini anak Hashim, masa dikatakan budak saya? Ya, baik. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kita baca, kita pelajari sore hari ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan antum semua. Semoga ilmunya bermanfaat, membuahkan amal yang saleh dan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Semoga Allah mengampuni kita, orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas istiqamah, di atas jalan yang benar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.